الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih melaksanakan puasa secara lancar dan kita masih diberi kesehatan. Para pengikut channel Sang Guru yang saya muliakan dan saya hormati, ayat tadi yang saya bacakan itu adalah surah Al-Hijr ayat 87 yang artinya sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, surah Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering dilakukan dalam ibadah-ibadah kita dalam bulan Ramadan, baik di luar Ramadan, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu di dalam Al-Quran itu biasa disebut juga sebagai Fatihat Al-Kitab, ya, atau Fatihat Al-Quran. Nama itu disepakati oleh semua mazhab. Dinamakan Al-Fatihah karena merupakan pembuka dari awal Al-Quran, dari Al-Quran. Kata Al-Fatihah sendiri itu berasal dari kata fataha yaftahu dan fathan yang bermakna membuka atau keterbukaan. Kalau kita melihat, ya, semua kalam Allah yang termaktub dalam kitab-kitab suci dalam agama samawi itu terhimpun pada 3 mushaf, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Dari 3 mushaf tersebut, semua ajarannya terhimpun secara sempurna dalam suatu kitab mushaf terakhir, yaitu Al-Quran, ya. Seluruh ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat yang terhimpun dalam 30 juz, dan 30 juz tersebutlah terhimpunlah dalam 114 surah, ya. Dan dari 114 surah tersebut terhimpun pada Al-Quran, semuanya tersimpul pada satu surah, yaitu surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah. Subhanallah, betapa luar biasanya surah Al-Fatihah ini. Hanya ada satu surah yang dibaca berulang-ulang, surah Al-Fatihah. Merupakan satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang dibaca secara berulang-ulang dan menjadi wajib dibaca serta menjadi tolok ukur sah atau tidaknya salat seseorang. Surah itu hanyalah surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan sedikit mengupas bagaimana sebenarnya makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini. Dari keuntungannya adalah dimudahkannya semua hajat, ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar menambah keyakinan kita terhadap keajaiban dan kedahsyatan surah Al-Fatihah. Ada baiknya kita telusuri berbagai kisah pengalaman bagi orang yang sudah mengamalkannya dan melakukan atau mempraktikkan pengamalan surah Al-Fatihah ini. Salah satu pengalaman yang nyata terhadap kisah keberkahan surah Al-Fatihah adalah seorang bapak yang ingin bersilaturahmi dengan Pak Kiai. Kemudian pada saat bersilaturahmi dengan Pak Kiai itu, bapak ini bertanya bahwa apakah ada suatu amalan yang bisa diamalkan ketika memiliki hajat atau ada suatu keperluan untuk menemui seseorang dan orang itu mengabulkan permintaan kita. Misalnya ketika kita membutuhkan pinjaman uang. Kiai itu menganjurkan kemudian untuk memperbanyak membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surah Al-Fatihah, kemudian niatkan apa yang diinginkan, karena ada sebuah hadis yang meriwayatkan Al-Fatihah 5 kudat laha. Bacaan surah Al-Fatihah bergantung
daripada apa yang dia niatkan. Kemudian si bapak tersebut memiliki keperluan mendesak dan harus meminjam uang kepada seseorang. Sebelum menemui orang itu dan menyatakan keperluannya, pada malam harinya bapak itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian menghadiahkan palanya kepada si fulan, sembari berharap Allah membukakan pintu hatinya untuk memudahkan urusannya pada esok hari. Ya. Alhasil bacaan Al-Fatihah terus diamalkan bapak tersebut secara terus menerus, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala semuanya terbukti. Kemudian ketika bapak tersebut menceritakan kebutuhannya kepada orang tersebut, orang itu terbuka hatinya untuk memberikan bantuan. Jadi salah satu khasiat dari surat Al-Fatihah adalah membebaskan diri dari kesusahan dan kesulitan hidup. Salah satunya terkait dengan masalah ekonomi tadi. Itu yang pertama. Itu membuka diri dari kesulitan dan kesusahan. Beberapa dari khasiat dari surat Al-Fatihah adalah menurut para ulama salafus salih, itu mereka menjadikan surat Al-Fatihah sebagai tafaul, atau menjadikan surat Al-Fatihah sebagai jalan untuk memudahkan segala macam urusannya. Makanya pada setiap pertemuan-pertemuan besar itu selalu dibacakan surat Al-Fatihah di awal pertemuan. Makanya salah satu fungsi yang kedua dari surat Al-Fatihah ini adalah memudahkan atau mengeluarkan seseorang dari kesulitan atau kesusahan. Selanjutnya, yang ketiga adalah terbukanya futuhat atau inspirasi menghadapi ujian. Kemudian ada sebuah kisah bahwa ada seorang anak yang diajarkan oleh ayahnya untuk sukses dalam setiap menghadapi ujian. Amalan tersebut yang diajarkan itu adalah sangat mudah. Sebelum berangkat sekolah atau sebelum mengerjakan soal ujian, itu selalu diajarkan untuk membaca 4 surah, yaitu Al-Fatihah, An-Nas, kemudian Al-Alaq, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Masing-masing sebanyak 7 kali. Jadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Alhamdulillah anak tersebut mengamalkan bacaannya, dan alhamdulillah Allah memudahkan untuk mendapatkan hasil ujian yang memuaskan. Semuanya merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surat Al-Fatihah. Kemudian ada juga satu kisah, ada seorang yang kuliah memiliki teman yang boleh dikatakan kurang pintar. Dia seorang yang rajin belajar, tapi ini mendapatkan nilai yang rendah dan tidak memuaskan. Ya, meskipun demikian dia berusaha belajar semaksimal mungkin. Tiba-tiba pada akhir semester nilainya terdongkrak naik, telisik punya telisik. Akhir semester ternyata orang yang kuliah tersebut mengamalkan surah Al-Fatihah serta menghadiahkan kepada dosennya. Ya, alhasil ketika si dosen ingin memberikan nilai yang rendah, muncul rasa iba dan tidak tega di hati setiap dosennya. Akhirnya semua nilainya pun menjadi bagus. Berkah mengamal kehidupan orang tersebut akhirnya terus merangkak membaik, hingga akhirnya ketika lulus kuliah dia mendapatkan pekerjaan yang layak, karirnya membaik dan menjadi orang sukses berkat kedahsyatan surat Al-Fatihah. Jadi yang ketiga adalah terbukanya futuhat atau inspirasi menghadapi ujian. Dari berbagai kisah tersebut semakin terang menderanglah kedahsyatan surat Al-Fatihah yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kemudian bahkan menurut riwayat Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi dalam kitab Qaddasallahu Rasihu mengatakan bahwa siapa yang punya maksud sebaiknya ia baca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sembahyang maghrib dan sunnahnya. Setelah itu diajukan permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas surah Al-Fatihah sebenarnya adalah pembuka. Yang pertama adalah pembuka dari semua Alkitab, menghimpun semua makna dari Alkitab yang pernah diturunkan, baik kitab Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran itu sendiri. Kemudian kedua, membuka seseorang dari kesulitan atau kesusahan. Dan yang ketiga adalah
sebagai pembuka atau futuhat jalan keluar atas hajat atau keinginan yang akan dihadapi dalam hal menghadapi ujian. Oke, demikian yang saya sempat sampaikan. Kita ketemu di Miracle Al-Fatihah pada sesi selanjutnya.